Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, dengan populasi penduduk kurang lebih 450.000 jiwa. Kota Manado dan sekitarnya banyak dikelilingi oleh gunung api dan pegunungan, di mana kebanyakan penduduk Manado tinggal di dataran tinggi yang rawan dengan potensi longsor. Begitu juga kota Manado sendiri yang berada di pesisir pantai, di mana kota Manado dialiri beberapa sungai besar maupun sedang yang sewaktu-waktu pada saat terjadi hujan di daerah pegunungan dan air pasang yang tinggi di laut dapat mengakibatkan air sungai meluap ke pemukiman warga. Seperti layaknya kota-kota lain di Indonesia, iklim di kota ini adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24 derajat sampai 27 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata 3,187 mm per tahun. Kota Manado memiliki moto Sitou Timou Tumou Tou, yang artinya kurang lebih manusia hidup untuk memanusiakan orang lain, yang kira-kira artinya adalah manusia harus hidup berdampingan dengan manusia lain untuk saling memahami, menghargai, dan menghormati. Sebuah moto kehidupan yang sangat indah. Nama saya Stephen Lumawa, umur 32 tahun. Saya tinggal di Tondano dan saya Rescuer Basarnas, Badan SAR Nasional. Sejak tahun 2006, saya kerja di Basarnas. Badan SAR Nasional adalah lembaga khusus yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, yang bertugas pokok untuk mencari dan menyelamatkan jiwa manusia dalam setiap musibah atau bencana, baik di darat, laut, musibah udara, maupun musibah lainnya. Untuk SAR Manado untuk mempersiapkan diri dalam menangani musibah yang akan terjadi atau yang terjadi di wilayah kerja kantor SAR Manado, kami mempersiapkan anggota, meningkatkan kemampuan fisik, dan setelah itu kami mengadakan latihan-latihan supaya nanti di dalam penanganan musibah kami tidak canggung, kami tidak ragu, kami sudah siap untuk melaksanakan semua kegiatan, baik itu kegiatan di darat, baik kegiatan di laut, ataupun kegiatan di gunung. Kapal kami persiapkan dengan minimal 70% kemampuan tangki, jadi bila ada insiden kami bisa langsung bergerak. Malam itu pas pulang dari kantor, kondisi hujan keras sekali.
Semenjak dari perjalanan, saya melewati beberapa tempat yang sudah mulai ada longsoran-longsoran kecil. Insting SAR saya mengatakan pasti malam ini ada sesuatu yang akan terjadi. Saya berusaha untuk tidur nyenyak tapi nggak bisa. Ya, itu hanya mungkin perasaan saya saja. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Mudah-mudahan. Pada tanggal 14 Januari dini hari itu air sudah cukup tinggi, dan saat itu Kepala Kantor SAR Manado langsung menginstruksikan kami untuk melakukan operasi. Tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, mengumpulkan seluruh anggota, menginventaris peralatan, dan yang tidak kalah pentingnya berkoordinasi kepada seluruh unsur potensi. Selamat pagi. Pagi itu, Bapak Kepala Operasi Kantor Basarnas Manado, Bapak Danang, ternyata sudah melakukan briefing kepada para rescuer. Mereka segera diberangkatkan ke kota Manado untuk melakukan evakuasi korban banjir. Saat ini telah terjadi banjir bandang yang menurut informasi cukup merendam kota Manado. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan, dengan segala peralatan yang kita miliki, ya, saya berharap yang ada di depan saya ini, mari kita maksimalkan melaksanakan operasi SAR saat ini, di mana saudara-saudara ketahui keberadaan kita, tenaga kita, pengabdian kita, keterampilan kita saat ini dibutuhkan oleh negara, dibutuhkan oleh masyarakat. Disinilah Basarnas akan menunjukkan dedikasi, pengabdian, dan loyalitasnya. Tapi yang paling utama, utamakan safety, ya. Ada pertanyaan? Cukup? Mari kita bertanggung jawab kepada tugas kita masing-masing dan diri kita pribadi. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Siap? Gerak. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Salam! Ternyata insting SAR saya benar adanya. Pagi itu, saya mendapat panggilan untuk segera bergabung dengan teman-teman rescuer lainnya untuk membantu mengevakuasi warga yang terkepung banjir.
Namun sepanjang perjalanan saya ke kota Manado, banyak longsoran-longsoran yang menutup jalan, sehingga menghambat perjalanan saya. Setelah beberapa lama mencari jalan, akhirnya saya bisa bergabung dengan teman-teman rescuer lainnya. Inilah tugas kami para rescuer. Kami akan terus mencari dan menolong demi kemanusiaan. Kami rescuer, walau kadang ada beberapa tugas yang bisa membahayakan diri kami sendiri, ini sudah tugas kami. Kami akan terus mencari dan menolong demi kemanusiaan. Berbarengan dengan banjir di kota Manado, itu di daerah Tinoor itu juga ada longsor. Jadi setelah kita selesai dari kota Manado, baru kita mengarah ke Tinoor untuk memberikan bantuan atau mencari yang informasi ada korban yang tertimbun di longsoran di daerah Tinoor. Kantor Sar Manado, selamat siang. Ya silakan Pak laporannya. Musibah apa Pak? Tanah longsor ya. Atas laporannya nanti saya proses dulu. Untuk kita selanjutnya saya akan hubungi kembali. Terima kasih. Siang itu, tanggal 16 Januari 2014, saya dan teman-teman mendapat informasi dari potensi SAR dan unit SAR di Tomohon bahwa telah terjadi longsor di Tambulinas yang memakan korban jiwa. Dengan adanya informasi itu, maka kami ditugaskan untuk segera berangkat ke Tambulinas. Kita mendapat informasi ada daerah yang longsor. Daerah longsor itu meliputi mulai dari Tomohon sampai dengan Tondano, itu akses jalan terputus ada 7 titik. 7 titik longsor, dan di 7 titik itu menurut informasi baik dari korban yang selamat maupun dari unsur potensi SAR itu diduga ada korban yang tertimpa longsoran. Peristiwa longsoran di jalur Manado-Tomohon terjadi di berbagai titik. Ada sekitar 7 titik longsoran yang terjadi di jalur ini. Yang paling besar ada di daerah Tambulinas.
Salah satu titik longsor yang makan korban jiwa seorang dokter yang cukup ternama di Tomohon, yaitu Dr. Olwin S. Oro. Beliau tertimpa longsoran bersama anak dan supirnya. Kami kemudian berkoordinasi dengan Potensi SAR Tomohon agar segera bergerak mengevakuasi korban longsor. Akhirnya terpetik kabar bahwa jenazah Dr. Olwin berhasil ditemukan oleh tim SAR Tomohon 3 hari kemudian. Karena banyaknya titik longsoran, kami tim Basarnas akhirnya berkonsentrasi untuk mengevakuasi korban longsor di Tambulinas, daerah Tinoor. Jurang yang dalam membuat saya dan tim harus membuka jalan untuk turun. Menurut informasi, ada sekitar 6 korban yang tertimpa longsor di Tambulinas. Badan SAR Nasional tidak bekerja sendirian. Kami tidak pernah bekerja sendirian. Selalu ada potensi SAR lainnya yang ikut membantu kami. Mereka adalah BPBD, TNI, Polri, dan potensi SAR lainnya yang berasal dari masyarakat. Hari pertama dan kedua, kami terus berusaha mencari korban longsoran. Namun hasil masih nihil. Belum lagi hujan yang kadang turun membuat kami sedikit khawatir akan adanya longsor susulan. Namun saya dan tim tetap bersemangat untuk mencari korban. Kami tahu operasi ini cukup membahayakan jiwa kami sendiri. Tapi itulah, mencari dan menolong sudah menjadi darah daging kami. Saya yakin ini adalah tugas mulia, dan insya Allah Yang Maha Kuasa akan melindungi saya dan tim dalam operasi mulia ini. Memasuki hari ketiga, akhirnya kami berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah korban longsoran. Mereka kami dapati terjepit di bawah batuan, di kolong mobil, dan lain-lain. Ada sekitar 6 korban longsoran di Tambulinas, yang semuanya bisa kami evakuasi dan kami kirim ke rumah sakit. Senang sekaligus haru menyelimuti saya. Senang karena saya berhasil mengevakuasi korban, walau ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Haru karena saya membayangkan keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga tugas saya bisa sedikit mengobati luka keluarga korban. Inilah cerita saya. Saya tahu menjadi seorang rescuer sering juga membahayakan diri sendiri. Tapi saya paham akan hal itu. Dan saya bangga menjadi bagian dari tugas mencari dan menolong demi kemanusiaan.